Halo Pinusian, selamat datang di YouTube channel pinusi.com di program Batas, bahas tentang sejarah. Program ini akan memberikan referensi tempat bersejarah atau museum yang layak dijadikan destinasi liburan di akhir pekan. Di episode kali ini, kami akan mengajak Pinusian melihat lebih dalam dari Museum Seni Rupa dan Keramik. Museum ini terletak di Jalan Pos Kota, nomor 2, kawasan Kota Tua, DKI Jakarta. Halo Pinusian, kali ini saya bersama tim pinusi.com sedang berada di Museum Seni Rupa dan Keramik. Nah, episode kali ini saya akan mengajak Pinusian untuk melihat apa saja sih yang ada di Museum Seni Rupa ini. Yuk! Yang menjadi ciri khas dari museum ini adalah gaya bangunan neoklasik dengan 8 pilar kokoh di bagian depan. Gedung yang diresmikan pada 12 Januari 1870 ini awalnya digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk kantor Dewan Kehakiman. Lalu, pada masa kependudukan Jepang di tahun 1944, gedung ini dimanfaatkan oleh tentara Kenil dan juga asrama militer TNI. Sejarah panjang jelas menjadi bagian dari gedung ini. Sampai pada akhirnya di tahun 1976, di masa Kepresidenan Soeharto, tempat ini diresmikan sebagai Balai Seni Rupa Jakarta. Ada apa aja sih isi dari Museum Seni Rupa dan Keramik ini? Atau yang dikenal dengan Museum Sneaker? Yuk kita tanya-tanya sama pengelolanya. Baik, selamat sore. Perkenalkan saya Ahmad Ali, bekerja sebagai edukator di Museum Seni Rupa dan Keramik. Edukator itu sebenarnya hampir job description itu hampir sama dengan pemandu, tapi edukator ini memang lebih secara global memiliki tugas dan tanggung jawab lebih daripada seorang pemandu. Sebenarnya untuk sejarah bangunan Museum Seni Rupa dan Keramik ini kan memang memiliki timeline atau sejarah memang yang cukup panjang. Pertama kali bangunannya dibangun tahun 1866 sampai dengan tanggal 21 Januari 1870. Dan bangunannya memang zaman kolonial Belanda digunakan sebagai kantor pengadilan Belanda. Hingga dialihfungsikan sebagai asrama militer Jepang tahun 1942. Terus ditutup untuk umum tahun 1950 karena digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai gudang militer TNI hingga tanggal 20 Agustus 1976 itu bangunan utama bagian tengahnya itu diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto atas prakarsa dan ide Bapak Kadam Malik sebagai Balai Seni Rupa. Dan satu tahun sesudahnya juga itu diresmikan sebagai Museum Keramik tanggal 10 Juni 1977. Hingga tahun 1986 itu digabung menjadi Balai Seni Rupa dan Keramik. Hingga tahun 1990 atau awal tahun 1990 diresmikan menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Museum Seni Rupa dan Keramik ini memang salah satu museum yang bisa dibilang museum yang paling banyak koleksi dan juga memang paling lengkap koleksi untuk masterpiece hasil karya para maestro terkenal Indonesia. Di sini kita punya koleksi seperti koleksi masterpiece daripada Raden Saleh, potret diri Bupati Cianjur itu dibuat atau dilukis tahun 1852 oleh Raden Salehnya. Kita juga punya beberapa karya seni lukis masterpiece, karya beberapa hasil karya daripada para maestro terkenal juga seperti kita juga di sini ada karya lukisan Hendra Gunawan seperti Pengantar Revolusi yang juga sudah masuk dalam Benda Cagar Budaya Nasional. Ada juga lukisan masterpiece daripada Sujoyono. Sujoyono kita juga ada Rambanan Seko yang juga sudah lukisan itu sudah masuk dalam Benda Cagar Budaya Daerah dan Benda Cagar Budaya Nasional. Dan memang bisa dibilang ini museum yang paling banyak koleksi. Jadi kalau untuk mencari suatu museum di Jakarta yang memang paling lengkap koleksi untuk karya anak bangsa dalam hal ini maestro terkenal, datang ke Museum Seni Rupa dan Keramik dan kita akan menemukan berbagai karya seni lukis daripada para maestro terkenal Indonesia. Ya benar, otomatis kalau museum itu kan harus membuat suatu gebrakan ya, program-program memang tujuannya untuk menarik minat pengunjung ke museum. Jadi sini kita juga ada namanya program seperti kita rutinitas itu kita ada namanya program workshop gerabah. Jadi orang atau pengunjung itu selain mereka bisa berkunjung ke museum, mereka juga punya kesempatan untuk bagaimana sih kita membuat gerabah atau belajar ikut pottery class atau belajar membuat gerabah. Dan memang ini salah satu program yang memang kita usung sekarang, dan memang ini program memang bisa menarik minat untuk wisatawan lokal atau asing untuk berkunjung ke Museum Seni Rupa dan Keramik dan berkesempatan untuk belajar membuat gerabah atau membuat keramik di Museum Seni Rupa dan Keramik. Nama aku Reza Febrian, aku umur 19. Nama aku Yasmin, aku umur 19 tahun juga. Iya, kita sekuliah. Kita
emang sebenarnya udah lama tertarik banget buat pottery class gitu ya. Tapi kayak nyari yang affordable dan deket sama dari rumah itu susah gitu, jarang ada. Ya, biasanya pasti kalau kelas-kelas kayak gini tuh di atas 150.000 kan. Jadi pas tahu di Museum Keramik tuh ada, kita kayak oh ya udah yuk kita langsung kesini aja gitu. Ya, mumpung lagi liburan kuliah, jadi ya udah kesini sempetin waktu gitu. Kenapa ya, kan sebenarnya mungkin pengaruh sosial media, kayak banyak banget sekarang kayak lagi ngetren banget kan, banyak yang bikin gerabah tapi penyajiannya, visualisasinya tuh anak muda banget gitu. Jadi kayak apa salahnya untuk nyoba hal kayak gini gitu. Jadi kayak ya mungkin bisa ngelestariin juga gitu. Sama sih, lebih ke arah ini tuh hal baru kan, dan sekarang tuh TikTok atau media sosial tuh udah memengaruhi banget buat kita. Jadi kayaknya menarik karena kita jarang juga ngeliat, jadi kayak ayo udah langsung coba aja yuk gitu. Ternyata menyenangkan, menarik dan menyenangkan. Mungkin apa ya, aku ngerasanya hal-hal kayak gini, ke museum-museum kayak gini tuh harusnya timeless ya. Jadi art itu bukan sesuatu yang terbatas ruang waktu. Jadi ya kita umur berapapun, kapanpun tetap aja harus bisa menikmati art gitu ya. Dan aku rasa karena dengan media sosial yang sekarang lagi gempar banget sama pottery class, ada pottery class di Museum Fathahillah ini jadi step yang bagus gitu loh. Jadi udah affordable untuk anak-anak muda gitu kan istilahnya. Terus di sini juga menyenangkan, instrukturnya ngajarinnya, dan ya jadinya kita tuh anak muda udah gak punya alasan lagi loh istilahnya ya kan. Tinggal kita kemauan kita sama nyempetin waktu aja gitu. Udah disediain semua, harganya murah, menyenangkan, kenapa enggak gitu loh ya kan. Ya, kalau tiket ini kan memang retribusi yang dikeluarkan oleh Pemda ya, ada perdanya, dan memang untuk tiketnya itu untuk personal kan tiket dibagi, ada personal perorangan tuh untuk dewasa 5.000, anak-anak 2.000 dan mahasiswa 3.000. Jadi memang ada diskon juga untuk kategori rombongan, harus 30 orang ke atas itu untuk dewasa itu kena diskon 3.750. Untuk pelajar atau anak-anak itu 1.500, itu syaratnya harus 30 orang minimal ya. Terus untuk mahasiswanya 2.250. Jadi memang ini untuk retribusi tiketnya memang terjangkau untuk setiap kalangan. Saya rasa museum itu adalah identitas bangsa ya. Jadi kalau kita mau untuk mengetahui suatu peradaban suatu negara, kita harus datang ke museum. Jadi kalau misalkan orang mencari suatu sejarah atau suatu peradaban suatu bangsa, biasanya cari di Google internet. Saya rasa kalau di internet mungkin atau di Google mungkin nggak terlalu banyak mereka dapat sih. Jadi kalau mereka datang ke museum, mereka bisa berinteraksi langsung dengan koleksi yang ada. Jadi saya berharap manfaatkan waktu, jika punya waktu yang luang, manfaatkan waktu untuk bisa berkunjung ke museum. Karena di museum ini akan kalian akan temukan semuanya, bisa berinteraksi dengan koleksi-koleksi yang ada, yang koleksi-koleksi ini merupakan bagian daripada dimensi masa lalu. Jadi selain itu juga untuk datang ke sini kan memang aksesnya gampang dan mudah dan terjangkau. Jadi tiketnya yang disebutkan tadi cuma 2.000 ya, tiketnya cuma 3.000 untuk mahasiswa, 2.000 buat anak-anak dan pelajar, dewasanya juga 5.000 dan memang sangat terjangkau. Dan memang untuk akses ke sini lebih mudah, bisa menggunakan transportasi umum seperti kereta dari Bogor, langsung dari Bogor ke kota, langsung jalan kaki dari stasiun kota ke Museum Seni Rupa dan Keramik, menggunakan juga angkot seperti transportasi umum yang lain, busway ya, angkot, atau mungkin bisa pakai ojek ya, bisa langsung datang ke Museum Seni Rupa dan Keramik. Dan manfaatkan waktu Anda untuk bisa berkunjung ke Museum Seni Rupa dan Keramik. Terima kasih Pinusian yang sudah menyaksikan program Batas episode kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus program di channel pinusi.com dengan like, komen, dan subscribe. Saya Anang Fajar, mewakili kru yang bertugas. Ari Bramantio, Costa Rando, undur diri. Sampai jumpa.